Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa shadaqa li rasulil karim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDI Kalukumbeo beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, yang kami hormati para kepala dusun, kemudian yang kami hormati para tokoh agama, tokoh pemuda, dan yang teristimewa ibu-ibu yang telah berdedikasi tinggi terhadap acara kita pada hari ini, yaitu acara peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lebih lanjut membahas masalah Maulid, terlebih dahulu saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, nah, saya mau bertanya, ibu-ibu suka panjang atau pendek? Katanya suka besar. Saya bertanya. Panjang saja. Alhamdulillah, ternyata ibu-ibu yang panjang. Namun sebelum kita lanjut, saya minta tolong sama anak-anak sekalian, ya, Pak Ustadz dikasih waktu, ya, Pak Ustadz bicara dulu, nggak lama, 15 menit saja. Anak-anakku semua dulu diam, ya, sebentar anak-anakku juga bicara juga, ya, jadi duduk tenang, kita sama-sama mendengar, ya, daripada kisah-kisah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana, setuju anak-anakku? Ya, baik. Alhamdulillah, kita masih dalam berada di bulan Rabiul Awal, di mana sama-sama kita ketahui dan perlu kami ingatkan kembali bahwa di bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa penting di dalamnya yang harus kita tahu dan pahami bersama.
Melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan bahas 3 peristiwa penting di bulan Rabiul Awal. Yang pertama adalah Rabiul Awal adalah bulan Maulid, bulan kelahiran dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, peristiwa penting yang kedua, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke kota Madinah. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah bulan Rabiul Awal adalah wafatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Rabiul Awal adalah bulan Maulid, di mana sama-sama kita ketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan, ya, hari lahirnya itu pada hari Senin, hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Dalam sejarah tahun gajah. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena anak-anak sudah pada tahu. Tahu gajah anak-anakku? Bagaimana itu gajah? Besar atau kecil? Kecil. Itu gajah kecil tidak bisa dilihat kalau kita di depannya. Ya, kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada tahun itu, ya, Raja Abraham mau menyerang kota Makkah di saat baginda Rasulullah akan dilahirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk buktinya saja. Ya. Sesuai dengan judul, kita tingkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Bagaimana cara kita meningkatkan siswa kita, ya, sehingga mereka cinta terhadap lingkungannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh di mana di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 7 tahun. Ya, umur Rasulullah pada saat 7 tahun itu dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, karena pada saat masa kecil ada kebiasaan di Arab itu yang perlu kita pahami, ya, yaitu disusuhkan sama bani-bani yang lain. Dan kebetulan Rasulullah lahir pada saat itu masa kecilnya kena giliran yang menyusui adalah dari bani atau golongan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu kita pahami bersama, ya, di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumah Halimatus Sa'diyah, ya, rumahnya kecil, ya, punya ternak kurus-kurus, ya, kemudian yang betina sedikit, ya, kurang air susunya, kan, uangnya, kemudian punya kebun kering-kering. Berkat kedatangan Rasulullah Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya Halimatus Sa'diyah dengan diberikannya kebunnya menjadi subur dan banyak hasilnya, kemudian ternaknya menjadi gemuk-gemuk dan banyak air susunya, kemudian anak-anaknya menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang pintar. Di saat Muhammad kecil dipelihara oleh
Halimatus Sa'diyah pada saat umur 7 tahun dia main-main sama saudara sesusunya, anaknya Halimatus Sa'diyah, ya, naik keledai. Di saat itu Rasulullah SAW sangat pemalu. Sampaikanlah sama saudara sepupunya, saudara sesusunya, wahai saudaraku, saya haus, saya mau minum, minta tolong sampaikan sama ibu, ya, diambilkan air minum. Pada saat itulah pulanglah saudara sesusunya, kemudian turunlah 2 malaikat yang besar yang bersayap mengambil baginda Rasulullah SAW, Muhammad kecil, dibelah dadanya, dikasih keluar jantungnya, hatinya, dicuci dengan air Zamzam. Setelah itu datanglah saudaranya sementara dilihat. Apa dibilang saudaranya? Disampaikan lari ke rumahnya, saudaraku dibunuh. Saudaraku dibunuh oleh 2 orang besar yang bersayap. Akhirnya khawatirlah Halimatus Sa'diyah, lantas lari ke, anggaplah di samping rumah. Setelah dilihat ternyata Muhammad sementara lari-lari bersama dengan keledai. Langsung dipeluk. Setelah dipeluk, disitulah dia tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad kecil, adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita di waktu kecilnya Rasulullah SAW. Yang pertama, waktu kecilnya Rasulullah itu pemalu, ya. Kemudian selalu tanggap atas apa yang menjadi masalah keluarga Halimatus Sa'diyah. Apa yang disampaikan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Makanya melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita didik anak-anak kita. Kita beri wejangan sama anak-anak kita yang baik, mengenalkan hal-hal yang baik, kemudian sayang sama lingkungannya. Contoh sayang sama lingkungan anak-anakku sekalian, ya, yang pertama, Rasulullah itu memberikan contoh kalau berwudu memakai air sedikit. Makanya anak-anakku kalau di sekolah, ya, itu perlu diperhatikan, jangan main air atau boros air. Itu salah satu, ya, menjaga lingkungan. Kemudian, ya, Rasulullah itu sangat mencintai kebersihan, sehingga hadis an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Anak-anak selama ini, ya, itu orang tua yang ada di rumah diajari, ya, disampaikan, ya, buanglah sampah pada tempatnya, karena itu merupakan contoh yang diberikan Rasulullah kepada kita. Makanya anak-anakku sekalian, itu yang perlu anak-anakku pahami bersama. Kemudian ini yang tak kalah penting, setelah anak-anak kita kenalkan dengan lingkungannya. Lingkungan yang paling mendasar itu adalah memberikan pelajaran agama sama anak-anak kita yang dimulai dari rumah. Sebelum anak-anak kita berangkat sekolah, diajari anak-anak kita untuk mengenal yang namanya salam dan salim. Ya, salam di saat mau berangkat ke sekolah dan salim, ya, sebelum berangkat ke sekolah. Salim dulu kalau berangkat dari rumah ke sekolah, baru salam, tinggalkan rumah. Setelah sampai di sekolah, salam dulu, baru salim sama guru-gurunya. Inilah yang perlu kita sampaikan sama anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu kita pahami, Rasulullah SAW itu adalah rahmatan lil alamin, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Pada diri baginda Rasulullah itu sudah ada tanda-tanda, ya, bahwa baginda Rasulullah adalah pemimpin, di mana kepemimpinannya patut kita tiru, patut kita contoh di dalam mengarungi, ya, hal-hal yang ada di dunia
Kalau kita sebagai kepala desa, mari kita jadi pemimpin yang baik, mengayomi masyarakatnya. Sebagai guru, kepala sekolah, mari kita ayomi sekolah kita, ya, ajari anak-anak kita dengan baik. Karena mengapa? Rasulullah SAW itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, pada diri Rasulullah SAW terdapat contoh yang baik, suri tauladan yang luhur untuk kita contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di saat dewasa, Rasulullah SAW sering memanggil istrinya dengan kata-kata sayang. Wahai istriku yang tersayang, wahai istriku yang kemerah-merahan, ya, wahai Humairah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ibu, pernah dipaknya? Alhamdulillah. Artinya hal-hal yang kecil, ya, sebelum makan Rasulullah dulu yang mencicipi, ya, Rasulullah dulu yang mencicipi. Jadi kalau ibu-ibu beli kue, jangan dulu dimakan, dicicipi, kasih dulu suamita. Pak, cicipi dulu Pak, siapa tahu ada racunnya. Ya, suami dulu. Setelah suami dicicipi satu kue, Rasulullah itu roti, ya, dicicipi Rasulullah, dimakan setengah, baru diambil istrinya setengah. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah begitu di rumah, kasih ketontak roti, tidak mau, ya, biasanya tidak mau, ambil tong kita satu, saya satu. Contoh Rasulullah itu begitu, ya, makan roti dulu, beliau dulu yang makan, baru dimakan istrinya. Itu hal-hal yang itu contoh dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, ya, contoh Rasulullah di saat dewasa itu, tidak usah karena banyak sekali contoh-contoh di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Rasulullah itu tidak pernah bilang sama istrinya, ya, tidak pernah diteriaki istrinya. Ibu-ibu pernah diteriaki bapaknya. Begitu. Sebaliknya ada tong ibu-ibu, ada tong tidak ada di sini, ya, jauh di sana. Ya, ada tong ibu-ibu datang suaminya kerja, ya, tidak dijemput dengan senyuman, ya, disambut dengan murung-murung, cemberut, ya, sambil putar televisi. Pak, ambil sendiri mau kemakan, untuk kak sinetron. Ada tong ibu-ibu begitu, tapi di sini tidak ada. Inilah sekelumit contoh-contoh Rasulullah SAW di dalam berumah tangga. Dan satu lagi tadi saya lupa, Rasulullah itu, ya, selalu memberi uang belanja lebih sama istrinya. Ibu-ibu, uang belanja bagaimana? Tidak dipotong sih. Rasulullah saat dapat harta diserahkan semua sama istrinya. Nanti dari istri baru kasih suaminya. Mudah-mudahan demikian di sini karena bapaknya alhamdulillah sama-sama pengertian sama istri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh-contoh pada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita melangkah ke yang kedua, peristiwa terpenting yaitu hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari kota Makkah ke Madinah. Di mana sebelum Rasulullah hijrah, sahabatnya duluan semua hijrah. Tinggal 3 orang di Makkah. Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dengan Ali bin Abi Thalib. Pada malam itu disampaikan ke Ali bin Abi Thalib, Ali, kau gantikan saya tidur di tempat tidurku, ya, supaya kita kecoh, ya, kita orang-orang kafir Quraisy itu menganggap diri saya tidur di tempat tidur.
padahal kamu gantikan saya. Karena Ali sami'na wa ata'na, ya, sangat taat sama Rasulullah, dia naik ke tempat tidurnya. Padahal dia tidak tahu bahwa ini maut sudah, ya, mendekat. Tapi berkat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu, tepatnya malam Senin, ya, pas subuh masuk hari Senin, berangkatlah tinggal ke kota Makkah. Dan sampai di Madinah hari Senin pula sampainya di sana. Jadi perlu kita pahami bersama, Rasulullah itu lahir pada hari Senin, ya, diangkat jadi nabi hari Senin, ya, hijrah dari kota Makkah ke Madinah hari Senin, sampai di kota Madinah hari Senin, kemudian mengangkat Hajar Aswad, meletakkannya ke tempatnya hari Senin, dan Rasulullah hari Senin pula wafatnya. Makanya bagaimana kita, ya, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontoh pribadi Rasulullah yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke Madinah? Hikmahnya salah satunya adalah kita hijrah dari hal-hal yang tidak baik ke hal-hal yang baik, dari hal-hal yang selama ini kurang baik dalam keluarga kita menuju ke hal-hal yang romantis dalam keluarga kita, dari hal-hal di sekolah banyak sampahnya kita hijrah ke anak-anak, kita bersihkan bersama sehingga menuju sekolah yang bersih. Itulah hikmah yang terkandung di dalam hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau selama ini ibu-ibu sering marah-marah sama suami, hijrah, ya, jangan marah-marah lagi. Begitu pula suami yang selama ini jalan senyum sama istrinya, kalau pulang, ya, hijrah. Setiap pulang harus senyum sama istrinya. Jangan cuma di sekolah saja senyum sama ibu-ibu guru, di rumah senyum. Ya, di sini tidak ada menjauh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian peristiwa yang ketiga yang terpenting di bulan Rabiul Awal adalah wafatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas radhiyallahu anhu berkata, di saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, semua menjadi terang, semua menjadi bercahaya. Namun di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, semuanya menjadi gelap. Makanya melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita memperbanyak, ya, introspeksi diri kita. Marilah kita bermuhasabah. Apakah di dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini kita sudah menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau belum, mari kita berusaha menjadi umatnya. Bagaimana caranya? Kita contoh pribadi daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama di saat bapak-bapak dulu bercinta, ya, selalu mengingat yang dicintainya, bahkan kirim surat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kirim suratnya lewat salawat. Maka dalam satu hari kita harus bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena satu salawat itu adalah mendapatkan 10 pahala kebaikan dan menghindarkan 10 keburukan dan diampuni 10 dosa kita dan diangkat 10 derajat ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu salawat, bapak-bapak. Kalau kita menginginkan terbukti cinta kita kepada Rasulullah, marilah kita memperbanyak salawat di bulan Rabiul Awal ini sambil berusaha mendekati dan mengamalkan contoh-contoh yang dicontohkan Rasulullah kepada kita umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kalau kita ingin, ya, meningkatkan cita siswa kita kepada lingkungan, ajari
berikan contoh, jangan lepaskan anak kita berkreasi sendiri. Ajari dulu, berikan contoh bagaimana caranya membersihkan sampah, bagaimana caranya ya membersihkan WC, bagaimana caranya mempergunakan air yang sedemikian, ya, supaya hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, insya Allah anak-anak kita ke depannya akan menjadi anak-anak yang taat kepada lingkungan, taat kepada agama, dan taat kepada pemerintahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian ya nasihat kita pada hari ini, karena al-qalilu khairun min katsirin. Sedikit tapi bisa kita pahami itu lebih baik ketimbang banyak tapi melayang-layang. Ada nasa ustasero, apa nabilah ustaz itu tidak ada didapat karena panjang sekali. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, karena orang-orang sekarang pada pintar ini, ya, sudah pintar nih orang-orang sekarang. Bahkan saya dibisiki waktu sering ceramah itu, Ustaz, kalau bicara itu Ustaz sesuai dengan bodi. Karena bodimu pendek mungil gante, maka pendek pula lah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk lebih berberkahnya kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini selalu dihitung pahala berlipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi nikmahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah. La yasriqul khaira illallah, masya Allah. La yasriqus su'a illallah, masya Allah. Wa kana min ni'matin fa min Allah, masya Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, masya Allah. Allahumma fir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tajawaz li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jaddina wa jaddatina wa li ustadina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Asdar SPDI yang telah membagikan wawasan serta ilmu keislaman yang luar biasa. Semoga kita bisa memetik dan menjalankan apa yang menjadi tuntunan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mari kita saksikan penampilan berikutnya oleh siswa-siswi SD